Pria ini untuk menutupi TKP mengendarai mobil ke pegunungan bersama anak, berpura-pura menemukan tempat rusa putih dibunuh, meminta putranya memanggil polisi. Dia sendiri pergi ke TKP melihat jejak tempat kejadian, mengingat kembali adegan waktu itu, anak orang kaya telah jatuh mengetuk batu. Dia menggali batu itu, membersihkan batu dengan air steril, dan membuang ke tempat yang jauh. Kemudian ambil sarung tangan anak orang kaya, lempar ke jalan raya yang jauh, berpura-pura menjadi pelaku. Setelah membunuh rusa putih, untuk menghindari sanksi memilih melarikan diri. Saat dia kembali, menemukan ada orang di TKP. Dia sangat senang. Dengan ini, tempat kejadian sekali lagi dihancurkan. Lebih sulit lagi posisi untuk menemukan pembunuhannya. Orang-orang ini juga merasa ini dilakukan oleh anak orang kaya. Hanya dia yang biasanya sombong dan mendominasi, baru bisa sembarangan membunuh rusa putih. Kemudian polisi datang dan mengunci lokasi kejadian. Melihat ada peluru yang tertinggal di tubuh rusa putih, kata pria, anak orang kaya beberapa hari yang lalu pergi ke tokonya membeli beberapa peralatan senjata. Mereka bisa membandingkannya nanti. Saat ini sarung tangan yang dilemparkan oleh pria, ada orang yang memungutnya kembali. Pada saat ini polisi menyimpulkan, jika peluru itu ditembak oleh anak orang kaya, darah yang di sarung tangan itu milik rusa putih. Maka dia pasti berburu secara ilegal, takut ditangkap makanya kabur. Malam hari, peluru yang diambil setelah perbandingan sama dengan peluru yang dibeli oleh anak orang kaya. Dan noda darah yang ada pada sarung tangan menurut hasil penelitian juga milik rusa putih. Polisi mengatakan mereka akan pergi dari sini nanti. Saat ini pria menghela nafas lega, namun saat ini ayah anak orang kaya datang. Dia menekan polisi, tidak boleh pergi, mati harus melihat mayat, hidup harus melihat orang. Namun mereka tidak tahu tubuh anak orang kaya sekarang ada di bawah api unggun. Hari kedua, pria datang ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangannya. Polisi mengatakan kamera pengawasan di hutan telah dikeluarkan. Pria itu terkejut. Mengapa ada kamera pengawasan di hutan? Kemudian dia datang ke ruang rapat. Saat melihat gambar, menghela nafas lega. Ternyata adalah gambar inframerah. Polisi meminta dia mengidentifikasi senjata yang di punggung orang itu. Apakah itu adalah senjata yang dijual kepada anak orang kaya di toko mereka? Pria dengan pasti mengatakannya, iya. Saat ini polisi berkata juga menemukan keberadaan satu orang. Ketika pria melihatnya, bukankah ini dia? Untungnya TKP tidak merekam tempat kejadian. Mereka berpikir ini mungkin kasus pembunuhan. Pria mengalihkan pembicaraan. Dia tahu semua nama pemburu di kota, dapat membantu mereka mencari tahu. Kemudian polisi memanggil satu petugas polisi yang memiliki banyak pengalaman melakukan survei lokasi. Tetap di snack video ya.